Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Wahyu Kusumaningrum, NIM 1402208385 dari kelas AK 4204. Jadi saya akan mempresentasikan materi ke-8 Counting Analysis Tool, yaitu Integrating SCM, CRM, dan ERP. Nah, ini adalah the evolution of computers at. Jadi pada tahun 1000 dimulai dari 1960 ada inventory, purchasing, post production scheduling menjadi MRP. Kemudian tahun 1970 ada MRP plus finance labor menjadi MRP2 atau Major Manufacturing Resort. Terus 980 MRP2 plus all internal resort menjadi ERP. Selanjutnya, tahun 1990, ERP plus Internal Customer and Supplier menjadi Internal SCM. Maksudnya pada tahun 2000, Internal ERP atau SCM plus External Supplier and Customer menjadi External SCM atau CRM. Dan yang terakhir, pada tahun 2005, ERP atau SCM plus BI, ESI, CRM, dan KM menjadi Enterprise Integrated System. Yaitu selanjutnya integrating SCS, CRM, dan ERP. CRM, primary usernya ada sales, marketing, customer service. Primary business benefitnya sales forecast, sales strategies, dan marketing campaign. SCM, primary usernya ada customer, resellers, partner, supplier, dan distributor. Business benefitnya ada market demand, result and capacity constraint, dan real-time scheduling. Dan terakhir ERP yaitu ada accounting, finance, logistics, production. Primary business benefit-nya ada forecasting, planning, purchasing, material management, warehouse, inventory, dan distribution. Selanjutnya supply chain management yaitu ada valuation-nya. Di sini menggambarkan keseluruhan aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa, mulai dari perancangan, input dan mentah, proses produksi, sampai dengan distribusi ke konsumen akhir, serta pelayanan setelah pemasaran. Di sini primary activities, pertama ada inbound logistik, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan penanganan material sebelum digunakan. Ada operation yaitu aktivitas yang berhubungan dengan pengolahan input menjadi output. Kemudian outbound logistik yaitu aktivitas yang dilakukan untuk menyampaikan produk ke tangan konsumen. Selanjutnya marketing and sale yaitu aktivitas yang berhubungan dengan mengarahkan konsumen agar tertarik untuk membeli produk. Terakhir ada service yaitu aktivitas yang mempertahankan atau meningkatkan nilai dari produk itu sendiri. Selanjutnya ada supported activities. Yang pertama ada firm infrastructure, yaitu terdiri dari departemen-departemen atau fungsi-fungsi, yaitu meliputi akuntansi, keuangan, perencanaan, dan sebagainya. Yang gunanya itu melayani kebutuhan organisasi dan mengikat bagian-bagiannya menjadi sebuah kesatuan. Dan yang kedua ada human resource management, yaitu pengaturan sumber daya manusia mulai dari perekrutan, kompensasi, sampai pemberhentian. Yang ketiga ada teknologi development, yaitu pengembangan peralatan, ada software, hardware, prosedur di dalam transformasi produk dari input menjadi output. Kemudian ada procurement, yaitu berkaitan dengan proses perolehan input atau sumber daya. Kemudian ada supply chain management. Supply chain management atau SCM adalah serangkaian kegiatan pengelolaan sebuah aktivitas rantai pasok yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari customer hingga supplier. Pihak yang ikut serta adalah yang bertanggung jawab untuk memaksimalkan customer value dan dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan efisien. SCM ini meliputi ada analisis, logistik, time to market, plan, distribution, procurement, profit, dan management.
Ini adalah cakupan SCM, yaitu pengembangan produk, yaitu melakukan riset pasar, merancang produk baru, melibatkan supplier dalam perancangan produk baru itu sendiri. Terus ada pengadaan, yaitu memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pembelian bahan baku dan komponen, memonitor supply risk, membina dan memelihara hubungan dengan supplier. Selanjutnya, perencanaan dan pengendalian, yaitu demand planning, peramalan permintaan, perancangan kapasitas, perencanaan produksi, dan persediaan. Kemudian, operasi atau produksi, yaitu eksekusi produksi, pengendalian kualitas. Dan pengiriman atau distribusi itu yaitu perancangan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman, mencari dan melihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman, memonitor service level di tiap pusat distribusi tersebut. Ini komponen SCM. Komponen SCM meliputi satu, upstream supply chain management, yaitu sebuah proses di mana perusahaan mendapatkan supplier dari pihak luar untuk mendapatkan bahan baku. Bagian upstream supply chain meliputi aktivitas dari perusahaan manufacturing dengan para penyalurnya yang mana dapat manufaktur, assembler, atau kedua-keduanya. Selanjutnya, internal supply chain management, yaitu sebuah proses di mana terjadinya perubahan dari bahan baku menjadi sebuah produk jadi. Bagian dari internal supply chain meliputi sebuah proses in-house yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam produk keluaran organisasi. Yang ketiga, downstream supply chain management, yaitu sebuah proses di mana pendistribusian barang oleh perusahaan customer yang dimana biasanya dilakukan oleh eksternal distributor. Di dalam downstream supply chain ini, perhatian diarahkan pada distribusi, pergudangan, transportasi, dan after sale service. Ini proses pada supply chain management atau SCM menurut Indrajit Joko Pranoto. Dalam supply chain ada beberapa pemain utama, yaitu meliputi supplier, manufacturer, distributor, retail outlet, dan customer. Dan yang pertama adalah supplier. Jaringan yang bermula dari sini merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama di mana mata rantai penyaluran barang akan dimulai. Bahan pertama ini bisa dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, bahan perdagangan, subassembles, dan suku cadang, dan sebagainya. Sumber pertama ini dinamakan supplier dalam arti yang murni. Ini termasuk juga suppliers, atau sub-suppliers. Jumlah supplier bisa banyak atau sedikit, tetapi supplier biasanya berjumlah banyak sekali. Ada kedua adalah channel 1 sampai 2 supplier ke manufacturer. Rantai pertama dihubungkan dengan rantai yang kedua, yaitu manufacturer atau plant atau assembler atau fabricator atau bentuk yang lain melakukan pekerjaan membuat, memfabrikasi, mengassembling, merakit, mengkonversikan, ataupun menyelesaikan barang. Hubungan dengan mata rantai pertama, ini sudah mempunyai potensi untuk melakukan penghematan. Misalnya, inventoris bahan baku, bahan setengah jadi, dan bahan jadi yang berada di pihak supplier, manufacturer, dan tempat transit merupakan target untuk penghematan ini. Tidak jarang, penghematan sebesar 40-60% bahkan dapat diperoleh dari inventory carrying cost di mata rantai ini. Dengan menggunakan konsep supplier patterning, misalnya, penghematan tersebut dapat diperoleh. Dan 1, kedua, dan ketiga, ada supplier, manufaktur, dan distributor. Barang sudah jadi yang dihasilkan oleh manufakturer sudah mulai disalurkan kepada pelanggan. Walaupun tersedia banyak untuk menyalurkan barang ke pelanggan, yang umum adalah melalui distributor dan biasanya ditempuh oleh sebagian besar supply chain. Terus barang dari pabrik melalui gudangnya disalurkan ke gudang distributor atau wholesaler atau pedagang dalam jumlah yang besar. Dan pada waktunya nanti, pedagang bisa menyalurkan dalam jumlah yang lebih kecil kepada retailer atau pengecer. Selanjutnya, channel 1, 2, 3, 4.
Pedagang besar biasanya mempunyai fasilitas gedung sendiri atau dapat menyewa dari pihak lain. Gudang ini digunakan untuk menimbun barang sebelum disalurkan ke pihak pengecer. Sekali lagi, di sini kesempatan untuk memperoleh penghematan dalam bentuk jumlah inventoris dan biaya gedung dengan cara melakukan desain kembali pola-pola pengiriman barang baik dari gudang manufakturer maupun ke toko pengecer atau retail outlet. Yang terakhir, chain 1, 2, 3, dan 4 dan 5 dari supplier, manufakturer, distributor, retail outlet kepada customer. Dari rak-raknya, para pengecer atau retailer ini menawarkan barangnya kepada para pelanggan, pembeli, atau pengguna barang tersebut. Yang termasuk outlet adalah toko, warung, toko serba ada, pasar, swalayan, atau koperasi di mana konsumen melakukan pembelian. Walaupun secara fisik dapat dikatakan ini adalah mata rantai terakhir, sebetulnya masih ada satu mata rantai lagi, yaitu dari pembeli yang mendatangi retail online ke real customer dan real user, karena pembeli belum tentu pengguna terakhir. Rantai suplai baru benar-benar berhenti setelah barang yang bersangkutan tiba di real customer dan real user. Customer Relationship Management atau CRM, yaitu ini ada satisfaction, loyalty, service, reliability, improvement, marketing, dan quality. Customer Relationship Management atau CRM, yaitu sistem manajemen yang secara khusus menangani hubungan antara perusahaan dan pelanggan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan di mata para konsumennya. Untuk menyampaikan keunggulan kompetitif dengan fokus pada hubungan pelanggan, organisasi bisnis mengeluarkan informasi tentang siapa pelanggan mereka, apa yang pelanggan inginkan, bagaimana kebutuhan pelanggan mereka dipuaskan, dan faktor-faktor lain yang terkait. Ini ada RP, VSCM. RP meliputi accounting, human resource, manufacturing, project management, customer relationship. Ada CRM meliputi call center, customer service, community management, social media management. Ada self-nya yaitu Salesforce automation, marketing automation. Tujuan customer relationship management yaitu tujuannya menurut Kolakata dan Robinson, tujuan CRM adalah sebagai berikut, yaitu menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan. Hal ini berarti mempersiapkan pandangan yang komprehensif dari pelanggan untuk menghasilkan hubungan mereka dengan perusahaan baik melalui upselling atau cross-selling, dan pada saat yang sama meningkatkan profit dengan identifikasi, menarik perhatian, dan mempertahankan pelanggan terbaik. Selanjutnya, menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang memuaskan. Dengan menggunakan informasi dari pelanggan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik, berdasarkan kebutuhan mereka, perusahaan dapat menghemat waktu pelanggan dan meningkatkan segala kekecewaan dari pelanggan. Sebagai contoh, pelanggan seharusnya tidak perlu untuk mengulangi informasi yang sama ke berbagai departemen perusahaan secara terus-menerus. Pelanggan akan senang jika pihak perusahaan tahu banyak tentang apa yang mereka inginkan. Hanya menciptakan saluran proses dan prosedur komunikasi yang konsisten dan berulang. Yaitu dengan banyaknya saluran komunikasi dengan pelanggan, semakin banyak pula karyawan yang terlibat dalam transaksi penjualan. Tanpa memperhatikan ukuran atau kompleksitas, perusahaan harus meningkatkan konsistensi proses dan prosedural di dalam pengaturan terhadap pelayanan, pemasaran, dan penjualan. Hanya mendorong loyalitas pelanggan. Aplikasi CRM ini memungkinkan perusahaan untuk mendayagunakan informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan, baik via web, call center, ataupun lewat sayap pemasaran dan pelayanan di lapangan. Selanjutnya, mengurangi biaya. Dengan kemampuan perusahaan dalam penjualan dan pelayanan, ada biaya yang bisa dikurangi, misalnya dengan memanfaatkan teknologi web. Aplikasi CRM juga memungkinkan penjualan atau pelayanan dengan biaya lebih murah dalam sebuah skema program pemasaran yang spesifik dan terfokus tertuju ke pelanggan yang tepat dan pada waktu yang tepat pula.
Selanjutnya, manfaat Customer Relationship Management atau CRM, yaitu pertama meningkatkan efisiensi operasional, otomatis penjualan, dan proses layanan dapat mengurangi resiko turunnya kualitas pelayanan. Penggunaan teknologi web dan call center misalnya akan mengurangi hambatan birokrasi dan biaya serta proses administrasi yang mungkin timbul. Selanjutnya, peningkatan time to market. Aplikasi CRM ini memungkinkan kita membawa produk ke pasar dengan lebih cepat dengan informasi pelanggan yang lebih baik. Kemudian peningkatan pendapatan. Aplikasi CRM menyajikan informasi untuk meningkatkan pendapatan atau keuntungan perusahaan. Dengan aplikasi CRM, kita dapat melakukan penjualan dan peningkatan time market pendapatan. Cian. Terus dimensi customer relationship management, yaitu identifikasi pelanggan, customer identifikasi, di mana sebagai perusahaan harus mengidentifikasi pelanggan agar bisa diperlakukan sesuai yang diharapkan, serta bisa menjadi ikatan yang saling menguntungkan. Terus membangun daya tarik terhadap pelanggan, customer attraction. Hal ini bisa berbentuk bagaimana cara perusahaan dalam memberikan suguhan keunggulan perusahaan sehingga pelanggan atau calon konsumen tertarik untuk datang dan tertarik dengan produk yang ditawarkan. Terus memperhatikan pelanggan yang ada. Pelanggan yang sudah menjadi bagian dari perusahaan dijaga keharmonisannya dengan memberikan fasilitas serta daya tarik tersendiri supaya pelanggan memilih produk perusahaan walau banyak saingan di luar sana. Selanjutnya, pengembangan pelanggan bisa dimaksudkan dengan memfasilitasi pelanggan yang bisa memberikan konsumen baru di perusahaan dan juga bisa berbentuk ajakan tawaran yang dilakukan pelanggan sendiri ke orang lain di sekitarnya. Ada manfaat sistem terintegrasi, yaitu ada manfaat terhitung dan manfaat tidak terhitung. Manfaat terhitung, pengurangan inventory dan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan pengelolaan order, siklus pengelolaan keuangan, pengurangan biaya teknologi informasi dan biaya, peningkatan manajemen keuangan, pendapatan, pengurangan biaya transportasi dan logistik, pengurangan biaya pemeliharaan, dan peningkatan kualitas pengiriman produk yang tepat waktu. Selanjutnya, manfaat tidak terhitung, yaitu visibilitas dan transparansi informasi, peningkatan proses atau terciptanya proses baru, pandangan positif konsumen atau perusahaan, globalisasi, dan peningkatan kinerja bisnis. Ini SCF fokus pada supplier, ERP fokus pada back office, dan CRM fokus pada customer. Jadi ketiganya saling berkaitan. Data source-nya ada CRM, ERP, dan SCM. Itu masuk ke data warehouse, terus user-nya itu sendiri ada OLAP analysis, data mining, dan reporting.
Terima kasih presentasi dari saya. Maaf kalau ada salah-salah kata dan kesalahan teknis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.